Kali ini kita akan belajar penalaran analisis, soal-soal mengenai analisis posisi. Di sini ada posisi berurutan, ada tentang duduk, ada tentang umur, dan lain sebagainya. Yang tipe ini tiap tahun muncul, jadi wajib dipahami. Kita akan coba 5 soal. Tiap soal silahkan dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Yang pertama, pada konferensi pers, 5 orang duduk berjajar menghadap wartawan. Telah terjadi konflik di antara Sylvia dan Joko, sehingga duduk mereka tidak mau bersebelahan. Amir pun menolak untuk bersebelahan. Kemudian Amir menolak untuk bersebelahan dengan perempuan, tapi ia tidak mau di paling pinggir. Fahmi hanya mau bersebelahan dengan Joko. Yogi tidak mau duduk di samping Fahmi. Nah, tipe seperti ini bisa kita modelkan atau bisa lebih awal kita coret yang tidak perlu, yang sudah ketahuan jawabannya. Dari sini, telah terjadi konflik di antara Sylvia dan Joko sehingga duduk mereka tidak mau bersebelahan. Kita simak Sylvia apakah dekat dengan Joko. Yang ini ada Sylvia, tapi dia dipisahkan dengan Joko, aman. Ini Sylvia terpisah dengan Joko, aman. Sylvia dengan Joko, ini langsung kita coret. Ya, jadi yang C langsung kita coret. Kemudian yang D, Sylvia juga dengan Joko, langsung kita coret. Di sini Sylvia dan Joko di sini. Berarti tersisa A, B, dan E. Amir menolak untuk bersebelahan dengan perempuan. Perempuan di sini Sylvia ya. Berarti Amir dengan Sylvia. Sylvia dan Amir, dia menolak, berarti langsung dicoret. Kemudian cari lagi Amir dengan Yogi dan Joko berarti aman. Amir dengan Yogi berarti aman. Kita lanjutkan, tapi ia tidak mau duduk di paling pinggir. Nah, sedangkan Amir di sini di pinggir, maka ini dicoret. Jadi yang tersisa tinggal B, jadi jawabannya adalah B. Cara lain kita bisa membuat kotretan ya. Sylvia dan Joko telah terjadi konflik sehingga duduk mereka tidak mau bersebelahan, sehingga kita jauhkan, kita pisahkan dengan kotak. Amir pun menolak bersebelahan dengan perempuan, maka di kotak ini pasti bukan Amir, pasti Amir di sana. Tapi ia tidak mau duduk di paling pinggir, kita kasih kotak lagi supaya dia tidak di pinggir, supaya kita yakin bahwa di situ harus ada orang. Fahmi hanya duduk bersebelahan dengan Joko. Ya, Fahmi dengan Joko, berarti Joko di sini, berarti ini diisi oleh Fahmi. Kemudian, Yogi tidak mau duduk di samping Fahmi. Tersisa tinggal satu Yogi. Berarti yang di ujung itu Yogi. Sylvia, Fahmi, Joko, Amir, Yogi. Cocok jawabannya adalah B. Nomor 2, silakan dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Ada 4 orang wanita, Elsa, Gina, Yuni, Saina, serta 4 pria. Randy, Pian, Joko, dan Hendra. Duduk di kantin berjajar. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersebelahan. Meja C terletak paling kiri, meja B terletak di antara A dan D. Dan seterusnya. Silakan dipahami dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, ada 4 orang yang berduduk berhadapan, berarti ada 4 bangku yang kita siapkan. Bangku A, B, C, D, dan E. Meja C terletak paling kiri. Nah, kalau tidak ada keterangan di awal, meja C terletak paling kiri, maka yang dimaksud adalah sebelah kirinya pembaca. Kalau tidak ada keterangan di sana, berarti sebelah kiri yang dimaksud adalah sebelah kirinya pembaca. Berarti C di situ. Meja B terletak di antara A dan D. Kalau di antara, berarti B itu bisa A dan D-nya di situ, atau D-nya di sini, A-nya di sini. Ya, ini hanya satu kemungkinan. Kita lacak kemungkinan ini apakah betul. Joko ada di meja A. Joko ada di meja A, berarti Joko ada di situ. Kemudian, dan meja B letaknya 2 meja di kiri A. Di sini D letaknya di kiri dia.
dua meja di kiri dia. Meja D terletak dua meja di kiri dia. Joko itu bayangkan kita duduk sebagai Joko di sini. Sebelah kirinya Joko mana? Sebelah kirinya Joko adalah di sini. Sedangkan kata soal D terletak di sebelah kirinya dia. Berarti D itu harusnya sebelah sini. Berarti urutannya salah. Berarti kita pastikan bahwa urutan ini salah. Ya, maksudnya posisi duduknya salah. Ya, ini salah. Berarti B-nya di antara A dan D, berarti D-nya di sini, A-nya di sini. Joko berarti di sini. Kursi D letaknya di sebelah kiri dia. Ya, 1, 2. D di sini. Sudah betul? Kemudian aturan kedua, Gina ada di meja C. Gina ada di atas. Kenapa? Karena Gina perempuan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersebelahan di sini. Ya, tidak boleh duduk bersebelahan. Laki-laki dan perempuan. Pasti Gina dipastikan di sini, bukan di sini. Elsa duduk di kursi kedua sebelah kanannya Saina. Berarti Elsa itu ada di sini, ada di atas. Nah, aturan kedua, ya, ketika ada nama disebut, karakter disebut, maka sebelah kiri dan kanannya itu adalah tergantung karakter ada di mana. Ya. Misalkan Gina di sini, posisikan kita sebagai Gina. Kalau kita sebagai Gina menghadap ke sini, ya, wajahnya menghadap ke sini kan berhadapan, ya, wajahnya menghadap ke sini. Posisikan kita duduk sebagai Gina, maka akan menjadi cermin bagi kita. Ya, kalau kita menganggap di sini kiri, ya, maka bagi Gina dia kanan dan seterusnya. Ya, jadi lihat karakter ada di mana. Kalau karakter di seberang kita, maka seperti cermin, ya, kiri dan kanan itu berbeda, bertukar. Ya. Karena kalau kita sebelah Gina di sini, menurut Gina ini kiri. Ya, menurut Gina ini kanan. Tangan kiri Gina kan ada di sini. Tangan kanan Gina ada di sini. Ya, seperti itu. Kalau Gina duduk begitu. Baik, itu aturan kedua. Kalau tidak ada keterangan karakter, maka kiri dan kanan menurut pembaca. Tapi kalau sudah ada karakter, maka kiri dan kanan menurut posisi karakter itu. Elsa duduk kedua sebelah kanannya Saina. Ya, berarti ada Saina, ya. Elsa duduk di sebelah kanannya Saina. Berarti ada Saina, kemudian sebelah kanannya itu adalah Elsa. Sebelah kanan bagi yang menghadap ke kita, yang di sini adalah ke sana, ke sebelah kiri. Berarti di sini Saina, sebelah kanannya Elsa. Ya, hanya itu saja sebetulnya aturannya. Ya, yang paling penting dipahami. Saina, kemudian Elsa duduk di sebelah kanannya Saina. Berarti Saina ada di sini, Elsa di sebelah kanannya. Demikian. Jadi kalau yang di seberang kita itu sebagai cermin. Kiri menjadi kanan, kanan jadi kiri. Pian duduk berhadapan dengan Gina, berarti Pian di situ. Randy tidak mau duduk di sebelah Joko, berarti tempat Randy bukan di sini, karena tidak mau bersebelahan Joko, berarti Randy di sini. Siswa yang duduk berhadapan di meja B adalah, nah, meja B kan tinggal dua nama lagi, tiada lain, Elsa sudah disebut, Gina sudah disebut, Yuni yang belum disebut, berarti pilihan kita adalah Yuni. Kemudian bagi laki-laki, Randy sudah disebut, Pian sudah disebut, Joko sudah disebut, Hendra belum disebut. Jadi Yuni dan Hendra. Jawabannya adalah C. Soal nomor 2 juga mungkin ada yang mengerjakannya seperti ini. Meja C terletak paling kiri. Di sini tidak disebut paling kiri siapa, berarti paling kiri kita sebagai pembaca. Meja C bergerak di situ, bertempat di C, di kiri. Meja B terletak di antara A dan D. Meja B terletak di antara A dan D. Joko ada di meja A. Berarti Joko ada di sana. Nah, misalkan begitu. Menentukan laki-laki itu di atas gitu ya, di posisi sebelah sini. Tidak jadi masalah. Meja D letaknya 2 meja dari kiri dia. Berarti kiri dia tuh cerminnya kita ya. Kalau kiri dia berarti kanannya kita, berarti ke sebelah sana. Meja D ada 2 meja di kiri dia, berarti udah betul posisinya. Gina ada di meja C, berarti Gina ada di seberangnya. Elsa duduk kedua sebelah kanan Sania, berarti sebelah kanan Sania, sebelah sini ya, kanan menurut Gina, sebelah kanan adalah seperti kita, menghadap kursi soalnya seperti ini, berarti Elsa di sana dan Saina di situ. Pian duduk bersebelahan dengan Gina, berhadapan dengan Gina, berarti Pian di sana, dan Randy tidak mau duduk di sebelah Joko. Randy tidak mau duduk di sebelah Joko, berarti tempat Randy adalah di R.
Siapa yang berhadapan dengan di meja B? Adalah Hendra dan Yuni. Jawabannya adalah C. Nomor 3. Silakan di pause dulu, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Seorang calon gubernur merencanakan mengunjungi 6 kota berikut, ZX, W, MO, dan N, satu kali selama masa kampanye. Tim kampanyenya merencanakan jadwal perjalanan untuk Cagup sebagai berikut. Cagup dapat mengunjungi M hanya jika ia telah mengunjungi W dan O. Berarti M itu harus setelah W dan O. Kita lacak M di sini harus setelah W dan O. Opsi A bisa memenuhi. Kemudian M di sini M, W dan O sudah memenuhi. M, nah W dan O-nya di sini, berarti yang C langsung kita coret. Di sini M, W dan O berarti memenuhi. Di sini M, W dan O memenuhi. Informasi 1 mengeliminir satu opsi. Cagup tidak dapat mengunjungi O sebelum mengunjungi OZ. Ya, sebelum mengunjungi Z. Ya, berarti harus berbentuk ZO. Z duluan. ZO, ini Z, ini O, betul. Ini Z, ini O, ini betul. Ini O, ini Z, salah. Ini O, ini Z, salah. Kota kedua yang dikunjungi Cagup tersebut adalah X. Kota kedua adalah X, berarti yang A betul, yang B salah. Ya, jadi jawabannya adalah A. Itu. Jadi kita lacak dulu opsinya, kalau bisa ya sudah. Tidak perlu dimodelkan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 4 silakan dicoba dulu. Ya. Dina merancang acara pada peringatan HUT RI. Ada 5 grup yang akan menampilkan kreasi seni. Grup A akan tampil di akhir acara. Grup B lebih dulu tampil dari A, namun bukan yang pertama. Grup D dan E tampil berurutan di antara penampil B dan C. Siapa yang tampil pembuka? Baik. Silakan dipahami, kemudian dicocokkan jawabannya nanti. Ya. A di sini. Ya, di penghujung acara. Grup B lebih dulu tampil dari A, namun bukan yang pertama. Jadi ini mungkin ini yang pertama, B tidak di situ. Ya, B di antaranya. Grup D dan E tampil berurutan di antara penampil B dan C. Berarti antara B dan C itu harus ada D. Misalkan C di sana, D di sana, maka E di situ. Ya. Kalau ini terjadi, maka apa? B pertama, sedangkan di sini harus ada orang. Berarti bukan di situ tempatnya, kita geser. Ketika C di situ, ya, maka D dan E di situ. Ya. Kemudian kedua adalah E-nya di sini, D-nya grup D dan E tampil berurutan di antara B dan C. Di antara B dan C kan? Di antara B dan C, D dan E itu berurutan, ya. Bisa DE, bisa ED sebetulnya. Tapi tidak masalah, yang penting posisinya begini. Siapakah yang tampil pembuka? Berarti C penampil pertama sebagai pembuka. Demikian. Karena ini harus di antara B dan C. Dia tidak mau C-nya di sini. Berarti C harus paling ujung, D dan E. Jadi jawabannya adalah C. Nama terakhir silakan di pause dulu, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Deden sekarang berusia 18 tahun, sedangkan umur Henry 3 kali lebih tua dari umur Tardianto. Umur Tardianto 2 tahun lebih tua daripada umur Agnes. Nah, yang seperti ini mending kita modelkan. Deden sekarang berusia 18 tahun, berarti Deden 18 tahun. Sedangkan umur Henry 3 kali lebih tua dari umur Tardianto. Ya, Deden tidak ada kaitan dengan Henry dan Tardianto, maka kita fokus dulu pada yang hubungan. Henry 3 kali lebih tua dari umur Tardianto, misalkan yang lebih tua itu kanan, berarti Tardianto di situ. Ya. Kemudian lanjutkan, umur Tardianto 2 tahun lebih tua dari Agnes, berarti Agnes mundur 2. Seperti itu. Jika umur Deden 5 tahun lebih tua dari umur Hadi, nah Deden di sini tiba-tiba punya hubungan dengan Hadi. Ya. Deden 5 tahun lebih tua dari umur Hadi,
yang setahun lebih muda dari Henry. Berarti Deden lebih tua tuh di sini posisinya. Di Bang Hadi. Dan Hadi itu 1 tahun lebih muda dari Henry. Tiba-tiba Hadi punya tempat di sini. Jadi Hadi simpan sini, Deden di situ. Maka urutan mereka yang termuda, dari yang termuda adalah sama berarti ya, Agnes, Tardianto, Hadi, Henry, Deden. Agnes, Tardianto, Hadi, Henry, dan Deden. Jawabannya adalah D. Demikian. Silakan disimak lagi, dicoba nanti insya Allah di video kedua kita akan latih lagi soal yang setipe ini. Selamat belajar.